saja, spoiler. Dayang Han pergi untuk selama-lamanya. Jasadnya pun langsung dikuburkan oleh para prajurit tanpa gundukan tanah ataupun batu penanda. Janggem pun langsung dibawa dengan paksa untuk mengejar kapal yang akan pergi ke Pulau Jeju. Di tempat lain, Mi Junho akhirnya dibebaskan. Dia pun langsung menuju ke tempat pengadilan. Dari salah satu pegawai pengadilan, Mi Junho pun akhirnya mengetahui bahwa Janggem dikirim ke Pulau Jeju. Dia pun langsung merampas kuda milik salah satu prajurit dan pergi untuk menyusul Janggem. Namun sayang, saat Mi Junho tiba di pelabuhan, kapal yang membawa Janggem telah berlayar. Berita meninggalnya Dayang Han sudah sampai ke istana. Yungseng yang mendengar itu memohon pada Gembyong dan Yungro untuk bicara pada Dayang Choi agar mengirimnya ke Pulau Jeju untuk bisa menemani Janggem. Tak hanya Yungseng yang ingin pergi, tetapi Gang Duku juga ingin pergi untuk bisa menemani Janggem. Namun ia ditahan istrinya, mengingat hal yang dituduhkan pada Janggem adalah tuduhan berat. Mi Junho pun kembali ke rumah Gang Duku bersama kesedihannya. Melihat Mi Junho datang, istri Gang Duku bersumpah serapah, mengatakan Mi Junho adalah seorang pengecut, karena dia hanya bisa bersembunyi takut terlibat saat Janggem ada masalah. Padahal Janggem adalah orang yang selama ini dicari oleh Mi Junho karena pernah menolongnya. Mi Junho yang mendengar itu langsung pergi kembali. Di Pulau Jeju, Janggem yang baru tiba sudah mampu membuat para pengawal kerajaan kepalanya pusing. Karena dia sudah 2 kali berhasil melarikan diri, walaupun hasilnya ia tertangkap kembali. Dan kali ini ia dihukum dikurung di sebuah ruangan tanpa diberi makan. Di dalam ruangan itu ternyata Janggem tidak sendiri, karena ada perempuan lain yang juga dikurung bersamanya. Setelah mereka saling melepaskan ikatan satu sama lain, Janggem pun mengajak perempuan tersebut untuk kabur dari Pulau Jeju, karena Janggem harus kembali ke kota, walaupun dia harus mati. Mendengar apa yang dikatakan oleh Janggem, perempuan itu pun mengeluarkan idenya. Dia membuat Janggem seolah-olah sakit cacar. Dan karena itu Janggem pun harus diungsikan di sebuah gubuk di tengah hutan. Saat penjagaan lengah, diam-diam Janggem langsung kabur, menuju tempat yang telah diarahkan oleh perempuan itu. Janggem pun nantinya hanya tinggal menyebutkan nama Jangduk kepada orang yang akan membantunya keluar dari Pulau Jeju. Namun ternyata ini adalah jebakan. Karena tempat yang diarahkan oleh Jangduk adalah pos keamanan, di mana para prajurit sedang berjaga. Janggem pun akhirnya tertangkap kembali, dan kali ini ia dihukum 10 cambukan dan tak diberi makan. Mi Junho telah tiba di Pulau Jeju. Dia pun bertanya pada seorang prajurit apakah ia bisa bertemu dengan Janggem. Prajurit itu bilang tidak bisa, karena Janggem sedang dihukum setelah mencoba kabur dari pulau tersebut. Di istana, upacara pengangkatan Dayang Choi sebagai Dayang utama sedang digelar. Masing-masing dari Dayang yang hadir memberikan hadiah untuk ucapan selamat atas pengangkatan Dayang Choi. Dayang Choi pun berkata akan menghapus segala tradisi yang selama ini dijalankan oleh Dayang Jung dan Dayang Han. Acara perayaan tidak hanya dilakukan di istana, tetapi juga di rumah keluarga Choi, di mana dalam acara tersebut dihadiri oleh Perdana Menteri Oh dan pejabat Pak. Dengan tertawa senang, mereka pun membahas tentang cara untuk bisa mengeruk kekayaan dari istana. Gembyong yang tak bergairah akan pesta memutuskan pergi ke rumah Mi Junho. Namun setibanya dia di sana, ia tak menemukan Mi Junho. Para pelayan di rumah Mi Junho pun tak tahu kemana Mi Junho pergi. Di Pulau Jeju, Mi Junho sedang menyusun rencana untuk bisa membawa Janggem kabur dari tempat tersebut. Dia pun mencoba untuk menyuruh seorang wanita untuk memberikan surat kepada Janggem. Namun karena Janggem sedang dijaga ketat, surat tersebut tak sampai kepadanya. Janggem sedang dipekerjakan untuk membersihkan kandang kuda. Dan saat melihat para penjaga lengah, Janggem melepaskan kuda-kuda tersebut.
Seketika para prajurit langsung berlari untuk bisa menangkap kuda-kuda itu. Dan di saat itu Janggem pun langsung kabur. Salah satu prajurit mengetahui Janggem kabur. Dia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk ikut mengejar Janggem. Mi Junho yang mengetahui Janggem dalam pengejaran langsung membantu Janggem untuk bersembunyi menghindari dari para prajurit. Dalam persembunyian ini, Mi Junho pun mengutarakan bahwa ia telah mengetahui Janggem adalah orang yang dulu pernah menolongnya. Di kesempatan ini pula, Mi Junho meminta maaf pada Janggem, karena saat Janggem kesusahan, ia tidak bisa membantunya. Dia pun akan membalas dengan cara lain, yaitu membantu Janggem kabur dari tempat ini. Namun seketika Mi Junho sadar, jika nanti Janggem kabur dan tertangkap, ia akan dihukum mati. Atau nantinya jika Janggem berhasil kabur, dia akan bernasib sama seperti orang tua Janggem yang hidup dalam pengejaran. Mi Junho pun meminta pada Janggem untuk diberi kesempatan, membuktikan bahwa Janggem tidak bersalah dan bisa mengembalikan nama baiknya. Janggem pun mengutarakan alasannya kenapa ia sering mencoba kabur dari tempat itu. Karena ia mengingat pesan dari Dayang Han yang memintanya untuk bisa kembali masuk ke dalam istana. Hingga esok pagi, orang yang telah dibayar oleh Mi Junho untuk bisa membantu kabur Janggem telah datang. Janggem pun mengikuti pria itu. Namun seketika Janggem berhalusinasi bertemu dengan Dayang Han, di mana Dayang Han meminta Janggem untuk tetap bertahan hidup. Karena jika Janggem masih hidup, Myung Hee dan Dayang Han tidak akan mati. Akhirnya Janggem memutuskan untuk kembali dan menjalani hukumannya. Saat memutuskan untuk kembali, Janggem dan Mi Junho malah ditangkap. Mereka berdua pun akan diadili. Saat sedang diadili, salah satu anak buah dari Mi Junho datang untuk menyampaikan bahwa Mi Junho adalah perwira tinggi militer yang telah dipindahkan ke Pulau Jeju. Mi Junho pun akhirnya dibebaskan. Mi Junho pun meminta pada petugas itu untuk bisa mengampuni Janggem, karena Janggem telah kembali dengan sendirinya. Namun hal tersebut sangat susah, mengingat Janggem telah beberapa kali mencoba kabur dari tempat itu. Butuh seseorang untuk bisa mengawasi Janggem. Dan tiba-tiba muncullah Jangduk menawarkan dirinya untuk bisa mengawasi Janggem dan akan membuat Janggem patuh. Jangduk membawa Janggem ke balai pengobatan untuk dijadikan pelayan dalam menyiapkan obat. Semua itu ia ceritakan kepada Mi Junho. Namun saat mereka sedang berbicara, Janggem ditegur oleh seorang pengawas. Semua itu dikarenakan sekarang Janggem berstatus sebagai seorang budak, di mana ia tidak boleh menatap langsung kepada orang yang kastanya lebih tinggi. Janggem kembali ke balai kesehatan. Di sana ia melihat Jangduk sedang mengobati pasien dengan menjual obat spesial dengan harga tinggi. Janggem pun langsung mengatai Jangduk seorang penipu, karena sebelumnya Janggem telah mencicipi obat spesial tersebut yang terbuat dari buncis, akar manis, dan jamur. Jangduk sangat terkesan dengan kemampuan Janggem, yang sekali mencicipi Janggem langsung tahu makanan itu terbuat dari apa. Mengetahui Janggem sangat berguna, Jangduk pun langsung menarik Janggem pergi ke bagian pergudangan, di mana Janggem disuruh untuk memisahkan sebuah obat. Dengan sepenuh hati, Janggem melakukan tugasnya, hingga ia kembali untuk memberitahu Jangduk bahwa tugasnya telah selesai. Namun tanpa sengaja, Janggem mendengar sebuah hal yang sangat mencurigakan antara Jangduk dengan seorang petugas, di mana Jangduk memberikan banyak uang untuk petugas tersebut. Keesokan harinya, Mi Junho memanggil Janggem, karena dia sekarang sedang membawa belerang. Dia pun meminta pada Janggem untuk memelihara bebek, dan memberikan bebek itu makanan yang bercampur dengan belerang, agar mereka bisa meneliti dan mencari tahu tentang kebenarannya. Di tempat lain, Gang Duku sedang memasak bebek belerang. Namun setelah memakannya, ia tidak pingsan seperti apa yang dialami oleh raja. Ia malah diberikan banyak kekuatan untuk bisa mempunyai anak lagi. Kenyataan tentang Gang Duku yang akan mempunyai anak lagi diberitahu kepada Yungseng. Yungseng mendengar itu menjadi curiga,
mengenai apa yang sebelumnya terjadi kepada Hong. Kenapa Hong setelah memakan bebek itu menjadi demam. Dia pun langsung menginterogasi Hong. Hong pun kembali teringat bahwa sebelum memakan bebek belerang, ia memakan abalon yang diberikan oleh Yungro. Yungseng yang mendengar itu ingin mencoba melawan Dayang Choi. Namun di sini Changi dan Dayang Min melarangnya. Mengingat sekarang posisi Dayang Choi penuh dengan kekuasaan yang dapat melempar mereka keluar dari istana. Namun meski sudah dinasehati, Yungseng masih keras kepala. Dia pun masih menentang Dayang Choi. Hal tersebut membuat Dayang Choi marah dan langsung memindahkan mereka bertiga ke bagian bahan makanan. Yungseng yang sangat bersedih karena teman-temannya malah menyalahkannya hanya bisa mencurahkan kesedihannya kepada anjing kerajaan. Di sisi lain istana, Gembyong masih berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan dari Mi Junho. Lewat anak buah dari Choi Pansul, ia pun akhirnya mengetahui bahwa Mi Junho pergi ke Pulau Jeju. Namun, aksinya ini langsung diketahui oleh Choi Pansul yang langsung menegurnya, menagih janji Gembyong untuk melupakan Mi Junho jika keluarganya tak mengusik keberadaan dari Mi Junho. Kemampuan Janggem untuk mengenali tanaman herbal membuat Jangduk sangat terkesima. Dia pun menawarkan Janggem untuk menjadi perawat, namun Janggem menolaknya. Hingga seorang ayah pasien datang karena anaknya sakit keras. Jangduk pun meminta pada Janggem untuk bergegas membawa kotak akupunturnya dan mengikuti kemana Jangduk pergi. Ternyata anak itu menderita penyakit yang sering kambuh. Jangduk pun hanya bisa menolongnya dengan akupuntur dan tak memberikan obat. Karena orang tua dari anak itu tak memiliki uang untuk bisa menebus obat. Janggem yang prihatin langsung meminta resep dari Jangduk agar dia yang menebuskan obat. Janggem pun langsung pergi untuk menemui Mi Junho, meminjam uang pada pria itu, dan berjanji akan mengembalikannya dengan cara dicicil. Namun sebelum pergi, Janggem pun menceritakan tentang kecurigaannya, meminta pada Mi Junho untuk menyelidiki tentang transaksi yang dilakukan oleh Jangduk dan seorang perwira kerajaan. Setelah mendapatkan obat, masalah lain datang, yaitu tentang air untuk bisa merebus obat. Air di tempat itu adalah air asin, jadi tak bisa digunakan untuk merebus obat. Janggem pun akhirnya pergi untuk mendapatkan air tawar. Bahkan dia harus pergi mendaki gunung untuk mendapatkan air itu. Sekembalinya mendapatkan air, Janggem melihat Mi Junho sedang menyelidiki secara diam-diam. Dia pun ikut pergi untuk melihat apa yang terjadi. Dan setelah mencari tahu, ternyata perwira itu menggunakan para prajurit untuk membangun sumur penampungan air hujan. Hal itu digunakan untuk mendapatkan air tawar. Karena di daerah itu, air tawar sangat sulit didapatkan. Jikapun ada, rakyat jelata tidak akan bisa menikmatinya. Mengetahui itu, Mi Junho pun memuji Jangduk karena telah menggunakan dana pribadinya untuk kepentingan umum. Rasa kekaguman muncul di hati Janggem saat mendengar apa yang telah dilakukan oleh Jangduk. Janggem pun mengusulkan untuk menggunakan arang sebagai bahan penyaringnya. Selain itu, Janggem juga menyarankan bahwa rakyat bisa menggunakan air dari salju yang telah dicairkan. Pada Janggem, Jangduk pun menjelaskan bahwa ia dengan sengaja menjual obat spesial dengan harga mahal, agar ia bisa membangun tempat penampungan air hujan. Karena bagi orang miskin, hal yang terbaik adalah agar mereka tidak jatuh sakit. Setelah merawat anak itu, Jangduk pun membawa Janggem ke sebuah tempat, pergi ke tempat seorang yang diasingkan. Orang yang telah diasingkan sebenarnya tidak boleh menerima pengobatan, namun Jangduk dengan nekat memasuki tempat tersebut. Dan setelahnya, Jangduk pun harus mendapat hukuman, dikurung di sebuah ruangan untuk beberapa hari. Namun, belum sehari Jangduk sudah dibebaskan, karena ia mendapatkan surat langsung dari kerajaan, yang memintanya untuk menjadi perawat di istana. Namun Jangduk menolak. Dia pun beralasan bahwa kehidupan di istana tidak cocok dengannya. Janggem pun menanyakan pada seorang prajurit,
kenapa pihak dari istana sampai meminta Jangduk untuk menjadi perawat di sana. Prajurit itu pun menjelaskan bahwa Jangduk adalah seorang tabib terkenal. Bahkan ia mampu menggunakan hewan berbisa untuk pengobatan. Dan bagi seorang pelayan yang berminat untuk menjadi seorang perawat, pihak istana pun akan memanggil mereka untuk diadakan seleksi. Dan bagi yang lolos akan dilatih di istana. Setiap lulusan terbaik akan ditempatkan di dalam istana sebagai perawat kerajaan. Mendengar ini adalah kesempatan untuknya untuk bisa kembali ke istana. Janggem pun menceritakan pada Mi Junho bahwa dia ingin menjadi seorang tabib dan nantinya dia bisa kembali ke istana untuk membalaskan dendamnya. Mengetahui dengan menjadi tabib adalah jalan ninjanya untuk bisa kembali ke istana, Janggem pun dengan bergegas langsung menemui Jangduk. Di hadapan Jangduk, Janggem pun langsung memohon untuk dijadikan muridnya. Aku mohon, angkat aku jadi muridmu. Jangduk pun langsung mengiyakan, karena memang itu adalah awal tujuannya membawa Janggem ke balai pengobatan. Setelah mengetahui bahwa Janggem ingin kembali ke istana, maka menjadi tabib adalah jalan satu-satunya untuk bisa kembali ke istana. Dengan diterimanya Janggem sebagai murid dari Jangduk, membuat para pelayan lain yang selama ini telah lama bekerja dengan Jangduk merasa iri. Mereka pun melayangkan protes. Dan di sini Jangduk langsung menunjukkan kualitas mereka dengan Janggem yang jauh berbeda. Jangduk mengambil sebuah tanaman herbal, lalu meminta mereka menyebutkan apa namanya dan manfaatnya. Di antara mereka semua, hanya Janggem yang dapat menyebutkan apa namanya dan manfaat dari tanaman herbal tersebut. Selain itu, Jangduk menyebutkan kelebihan lain dari Janggem, yaitu Janggem mengetahui bahwa dalam membuat obat tidak bisa menggunakan air asin. Alasan-alasan itulah yang membuat Jangduk mau menerima Janggem sebagai muridnya. Jangduk pun langsung mengusir mereka semua untuk segera pergi bekerja. Janggem diberikan banyak buku oleh Jangduk untuk dihafal, karena besoknya mereka akan langsung praktek. Pelajaran pertama adalah mengidentifikasi warna wajah. Meski Janggem telah banyak menghafalnya, namun dia sangat kesulitan untuk membedakan. Maka dengan bantuan dari Mi Junho yang mengerahkan seluruh prajurit, Janggem dengan lebih mudah bisa mempelajari hal tersebut. Mi Junho sedikit cemburu dengan para bawahannya, karena mereka telah diperiksa oleh Janggem. Dia pun ingin diperiksa oleh Janggem. Dengan sedikit malu-malu, Janggem pun menatap wajah Mi Junho. Wajah Mi Junho teridentifikasi dengan warna merah, yang berarti Mi Junho sedang demam. Mi Junho pun mengakui bahwa ia sedang demam cinta. Dia pun berusaha untuk meraih kedua tangan Janggem. Janggem yang tersipu malu langsung berlari meninggalkan Mi Junho, minta dikejar. Kejar Neng Bang, ayo kejar Neng Bang. Dan keesokan harinya, Janggem langsung dibawa untuk bisa mengidentifikasi warna wajah dari pasien. Dalam ujian ini, Janggem dinyatakan lulus, karena dia bisa menjelaskan secara tepat apa yang sedang diderita oleh para pasien. Namun, memeriksa warna wajah bukanlah cara mutlak untuk bisa mendiagnosa penyakit dari pasien. Janggem pun diberikan banyak buku untuk segera dihafal, karena mereka akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Di tempat yang berbeda di dalam istana, Yungseng sedang menangis di pojokan, sambil ditemani oleh anjing peliharaan. Dia tak mengetahui bahwa raja dan rombongannya sedang melintas. Yungseng pun ditegur karena tidak hormat pada raja. Selain itu, Yungseng sedang bermain dengan anjing peliharaan raja pemberian dinasti Cina. Namun raja yang melihat bekas-bekas air mata di wajah Yungseng mengampuninya. Mereka pun langsung pergi meninggalkan Yungseng. Di tempat yang berbeda di dapur kerajaan, Gembyong sedang melatih generasi selanjutnya dari keluarga Choi. Dia menggunakan metode yang pernah diajarkan oleh Dayang Han. Dayang Choi yang mengetahui itu tentu marah kepada Gembyong. Gembyong pun menjelaskan bahwa dia tidak ingin kalah lagi. Meski mereka telah mendapatkan posisi yang mereka inginkan, namun mereka mendapatkannya dengan cara lain, bukan dengan kemampuan mereka dalam hal memasak.
Oleh karena itu, dia akan memulai dari awal lagi dan akan memenangkan setiap posisi dengan bakatnya. Dayang yang mengurus raja datang ke tempat Yungseng. Dia pun langsung membawa Yungseng untuk didandani. Selain itu, ia pun memberitahu tentang segala peraturan tak tertulis dalam menghadapi raja. Ternyata raja merasa iba karena sebelumnya melihat Yungseng menangis. Raja pun menduga bahwa Yungseng kesepian. Hal itu pun dirasakan oleh raja. Dan mereka pun saling berbagi rasa kesepian di tengah dinginnya kehidupan di istana. Dan keesokan harinya, Yungseng yang telah menjadi dayang istimewa dipindahkan ke kediaman khusus. Pada Dayang Min dan Changhi, Yungseng mengutarakan niatnya, yang akan menceritakan pada raja mengenai apa yang dialami oleh Janggem dan Dayang Han. Namun di sini, Changhi dan Dayang Min langsung melarangnya. Dayang Min pun langsung menakuti Yungseng, bahwa jika dia melakukan hal itu, hal buruk akan terjadi kepada Janggem. Yungseng tentu tak mau akan hal itu terjadi. Dia pun mengurungkan niatnya. Kembali kepada Janggem, di mana Janggem sedang menerima hukuman karena dia salah menghafal. Menurut Jangduk, kesalahan dalam pengobatan akan berakibat pada nyawa seseorang. Berbeda dengan hal memasak, yang berubah hanyalah cita rasanya. Jadi, Janggem harus menghafal secara sempurna, agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Setelah itu, Jangduk pun langsung membawa Janggem ke tempat pasien. Kali ini, metode yang digunakan adalah dengan memeriksa denyut nadi. Jangduk pun sangat terkesima dengan kemampuan Janggem dalam menggambarkan denyut nadi. Selanjutnya, Janggem dibawa untuk mengunjungi rumah pasien. Dan saat diperiksa, pasien itu ternyata keadaannya lebih buruk dari sebelumnya. Jangduk tentu marah karena mengetahui pasien itu tidak percaya padanya. Dia malah datang ke tabib lain. Dan saat diperiksa obat-obat yang diberikan oleh tabib yang berasal dari kota tersebut, Jangduk menemukan bahwa ada satu bahan obat yang bila digunakan akan memperburuk keadaan pasien tersebut. Mengetahui itu, Jangduk pun langsung menemui tabib tersebut. Ternyata tabib yang dimaksud adalah Dr. Jung. Terjadi temu kangen antara Janggem dengan Dr. Jung. Janggem pun menceritakan apa yang terjadi padanya yang menyebabkan dia dikirim ke Pulau Jeju. Dr. Jung pun menceritakan pada Janggem kenapa ia berhenti dari kebun herbal dan pindah ke Jeju. Karena dia sebelumnya menderita kanker perut dan ingin berobat pada seorang tabib wanita yang ada di Pulau Jeju. Dan tabib yang dimaksud adalah Jangduk. Janggem pun memberitahu pada Dr. Jung bahwa sekarang ia sedang belajar pengobatan dari Jangduk. Hal itu bertujuan agar Janggem bisa kembali ke dalam istana dan akan membalaskan dendamnya terhadap orang-orang yang telah menyakiti ibunya, Dayang Han, dan dirinya. Mendengar Janggem akan menggunakan ilmu pengobatan untuk balas dendam, Dr. Jung pun langsung melarangnya. Namun tiba-tiba datang Jangduk yang membela Janggem. Dia pun menceritakan bahwa dia juga mempelajari ilmu pengobatan karena ingin membalas dendam. Kepada Janggem dan Dr. Jung, Jangduk menunjukkan kepada siapa ia ingin membalas dendam. Orang tersebut adalah orang yang diasingkan. Jangduk pun langsung menyuruh Dr. Jung untuk memeriksa denyut nadi dari orang yang diasingkan. Setelah diperiksa, ternyata penyakit yang diderita sama dengan apa yang diderita oleh Dr. Jung. Jangduk pun menceritakan tentang kekejaman pria tersebut terhadap keluarganya, yang menyebabkan kedua orang tua Jangduk meninggal dan harta mereka dirampas. Jangduk pun menyatakan bahwa ia telah menemukan obat untuk penyakit kanker perut. Dan sebuah pertanyaan pun ia lontarkan kepada Dr. Jung. Apakah ia harus menyelamatkan pria itu? Mendengar cerita pahit kehidupan dari Jangduk, Dr. Jung pun tak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Setelah berpikir lama, Jangduk pun telah memutuskan sebuah keputusan berat untuk mengobati pasien tersebut. Tentu tindakan dari Jangduk ini menjadi contoh bagi Janggem. Jangduk pun berharap agar Janggem bisa mengatasi rasa amarahnya dan belajar menjadi tabib yang hebat. 2 tahun telah berlalu sejak Janggem dikirim ke Pulau Jeju.
Gang Duku yang sudah sangat kangen dengan Janggem memutuskan untuk pergi mengunjunginya. Namun sebelum pergi, istrinya memeriksa tas bawaan dari Gang Duku. Takut-takut ia membawa uang miliknya. Selain itu, istrinya pun menitipkan buah keseme kering untuk diberikan kepada Janggem, karena itu adalah makanan kesukaan dari Janggem. Di tempat berbeda di dalam goa, Janggem sedang menghafalkan titik-titik akupuntur. Dia bersemedi di tempat itu atas perintah dari Jangduk. Dan setelah dirasa cukup Janggem dalam belajar, Jangduk pun menyuruh seorang pelayan untuk memanggil Janggem kembali ke tempatnya. Janggem diperintahkan untuk mendiagnosa seorang pasien. Diawali dengan memeriksa warna wajah, lalu berlanjut memeriksa denyut nadi. Setelah mengetahui tentang penyakit dari pasien tersebut, Janggem pun diminta untuk melakukan media akupuntur untuk menyembuhkan pasien itu. Tapi Janggem sangat takut, karena Janggem sangat trauma pada praktek sebelumnya ia hampir membuat nyawa Jangduk dalam bahaya. Jangduk memerintahkan Janggem untuk kembali bermeditasi, agar Janggem bisa menjernihkan pikirannya dan memaafkan atas kesalahan dirinya, agar dia bisa memulai lagi untuk belajar menggunakan jarum akupuntur. Mi Junho diperintahkan oleh Gubernur Pulau Jeju untuk pergi mengawal 300 kuda yang akan dikirim ke kerajaan. Selain itu, dia juga harus membawa Jangduk untuk mengobati beberapa tentara yang sakit di Pulau U. Maka pergilah Mi Junho dan Jangduk meninggalkan Pulau Jeju. Bertepatan dengan perginya kedua orang penting itu, datang seorang nelayan yang menggendong seorang pasien. Dan setelah diketahui itu adalah Gang Duku. Melihat Gang Duku sudah tak berdaya, Janggem berusaha untuk mengobatinya. Ia ingin melakukan tindakan akupuntur kepada Gang Duku. Namun, bayangan kesalahan masa lalu terus menghantuinya. Dia pun tidak jadi melakukan tindakan akupuntur kepada Gang Duku. Ia melakukan tindakan metode lain, yaitu menggunakan moksa. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Gang Duku pun sadar. Dan setelah pulih, bapak tua itu pun langsung menceritakan beberapa berita penting yang pernah ia dengar. Berita pertama adalah ia pernah mempunyai seorang bayi, berkat memakan banyak bebek belerang. Namun setelahnya istrinya mengalami keguguran. Selanjutnya ia juga menceritakan tentang Dayang Choi yang diangkat menjadi dayang utama kerajaan. Dan setelah itu ia tidak tahu kabar berita tentang Yung Seng dan Dayang Min, karena ia telah dipecat dari pekerjaannya. Dia pun tidak dapat memasok minuman keras ke dalam istana. Janggem tentu kaget melihat tindakan dari Dayang Choi terhadap orang-orang yang ia sayangi. Sebuah kejadian tak terduga terjadi, di mana para perompak Jepang datang untuk menguasai tempat itu. Karena sebagian prajurit telah dibawa pergi oleh Mi Junho, maka dengan mudah pulau tersebut dikuasai. Gubernur yang mengetahui bahwa tempatnya sudah tidak aman, ia pun memutuskan untuk melarikan diri ke pegunungan. Tinggallah penduduk sipil dan beberapa prajurit yang tersisa menjadi tawanan. Kedatangan para perompak Jepang itu ternyata untuk mencari tabib, agar bisa mengobati pimpinan mereka. Maka tersebutlah nama Janggem sebagai salah satu orang yang ada di situ yang bisa menyembuhkan. Janggem pun langsung dibawa masuk untuk memeriksa pimpinan dari perompak. Setelah diperiksa, pimpinan itu menderita penyakit usus buntu, dan dia harus segera ditolong dengan tindakan akupuntur. Namun di sini Janggem langsung berkata jujur, bahwa dia belum pernah melakukan tindakan akupuntur terhadap pasien. Karena tidak ada tabib lain, perompak itu pun memaksa agar Janggem tetap melakukannya. Dia pun akan membunuh setiap orang jika Janggem tidak mau melakukannya. Orang yang pertama akan dibunuh adalah Gang Duku. Melihat ayah angkatnya dalam bahaya, Janggem pun akhirnya mau untuk melakukan tindakan tersebut. Dengan konsentrasi tinggi, Janggem pun akhirnya berhasil melakukan tindakan akupuntur pertama kalinya kepada pasien. Dia pun sangat bersyukur, karena kondisi yang genting ini mampu membawanya untuk selangkah lebih maju. Seorang pelayan datang membawa obat saat Janggem sedang merawat pimpinan perompak itu. Ternyata di dalam bungkusan obat itu terdapat surat dari Mi Junho.
Di dalam surat itu, Mi Jun Ho minta digambarkan situasi keadaan di sana, agar ia bisa menyusun rencana untuk membebaskan para tawanan. Dengan menyuruh seorang pelayan untuk mencari obat, surat balasan dari Jang Gem kepada Mi Jun Ho pun akhirnya terkirim. Keesokan paginya, para perompak itu memutuskan untuk pergi dari Pulau Jeju, di mana Jang Gem akan dibawa pergi agar bisa merawat pimpinan perompak tersebut. Namun di sini Jang Gem beralasan bahwa dia harus pergi memetik obat untuk persediaan obat-obatan selama di perjalanan. Untuk mempersingkat waktu, anak buah dari perompak itu pun dikerahkan. Mereka pun dibawa ke ladang untuk memetik obat-obatan tersebut. Ketika saat mereka sedang lengah, Mi Jun Ho pun langsung menyerang mereka semua. Dengan jumlah pasukan yang lebih banyak, Mi Jun Ho pun mampu memukul mundur para perompak Jepang itu dan akhirnya bisa membebaskan para tawanan. Yang paling menjengkelkan adalah gubernur itu akhirnya datang, seolah-olah ia membantu Mi Jun Ho dalam melakukan tindakan pengusiran para perompak. Keesokan paginya, gubernur dan Mi Jun Ho pergi untuk melaporkan tindakan perompak ini ke kerajaan. Gang Duku pun ikut berpamitan karena dia harus pulang ke rumahnya menggunakan kapal yang sama yang ditumpangi oleh Mi Jun Ho. Hingga beberapa hari kemudian, Jang Gem dipanggil ke balai warga. Bukan untuk mendapatkan penghargaan atas tindakannya, melainkan ia akan dipenjara karena telah menyelamatkan nyawa dari pimpinan perompak. Jang Gem pun langsung ditangkap dan dibawa ke kota untuk diadili. Ternyata gubernur Pulau Jeju adalah orang kepercayaan dari Perdana Menteri Oh. Perdana Menteri Oh yang tidak ingin Mi Jun Ho mendapatkan promosi dari raja, dia pun akan menggunakan cara, yaitu akan mengangkat nama gubernur sebagai orang yang telah berhasil mengusir perompak dari Jepang. Laporan palsu pun dibuat oleh gubernur. Untung saja Mi Jun Ho langsung mendapat kabar ini dari atasannya. Dia pun telah membaca laporan tersebut dan menyatakan laporan itu adalah kebohongan. Mi Jun Ho langsung memberitahu atasannya tentang kejadian yang sebenarnya, bahwa gubernur diam-diam telah melarikan diri saat perompak Jepang menguasai Pulau Jeju, tanpa memikirkan keadaan penduduk sipil. Mi Jun Ho pun memberitahu bahwa pelayan yang sedang dihukum ini adalah orang yang telah berhasil membantunya menyusun strategi untuk bisa mengalahkan perompak Jepang. Saat Jang Gem sedang diadili, Mi Jun Ho pun hadir untuk menghentikan pengadilan tersebut. Dia pun langsung memberikan surat yang pernah ditulis oleh Jang Gem tentang gambaran situasi dan keadaan di sana, sehingga ia dapat menyusun strategi untuk bisa mengalahkan perompak Jepang. Berita tentang seorang perawat yang menyelamatkan kepala perompak untuk bisa menghindari korban berjatuhan dari penduduk sipil mulai tersebar. Dimulai dari perawat yang menyampaikan kepada ratu, lalu ratu menyampaikan kepada raja, dan raja pun langsung membahas ini dengan para menterinya. Raja yang mengetahui kasus ini langsung memecat gubernur dan memberikan hadiah kepada Jang Gem. Dan akhirnya Jang Gem pun dibebaskan. Dr. Jung yang mendengar kasus ini mengira Jang Duk-lah yang ditahan. Tetapi setelah sampai di penjara, yang ditemui adalah Jang Gem. Dr. Jung bertanya pada Jang Gem, apakah niat Jang Gem dalam mempelajari pengobatan telah berubah? Jang Gem pun menjawab bahwa kebencian itu semakin bertambah setelah ia melihat istana hari ini. Mengetahui niat Jang Gem belum berubah, Dr. Jung pun mengurungkan niatnya untuk memberitahu Jang Gem bahwa ada seleksi untuk penerimaan perawat, di mana Dr. Jung menjadi salah satu pengujinya. Di sisi lain, Mi Jun Ho sedang bimbang, di mana ayahnya meminta Mi Jun Ho untuk kembali ke kota dan bekerja lagi di istana. Mi Jun Ho pun langsung menolaknya, karena dia masih ingin melindungi Jang Gem. Tanpa mereka sadari, pembicaraan itu didengar oleh Jang Gem. Jang Gem langsung menemui Mi Jun Ho, membuat sebuah permohonan agar Mi Jun Ho bisa kembali lagi bekerja di istana. Awalnya Mi Jun Ho masih menolak, karena dia masih ingin menepati janjinya untuk bisa terus bersama Jang Gem dimanapun dan kapanpun. Namun Jang Gem dapat meyakinkan
bahwa dimanapun Mi Junho berada akan selalu ada di hatinya. Janggem pun dengan yakin, suatu saat nanti ia bisa kembali ke istana, dan mereka akan bisa bertemu lagi. Dan keesokan harinya, Janggem pun pergi kembali ke Jeju hanya berdua saja dengan seorang pengawal kerajaan. Di tengah perjalanan, Janggem menyempatkan diri untuk berhenti sebentar di makam Dayang Han, berdoa di sana. Gang Duku yang mengetahui Janggem berada di kota langsung menyusulnya. Mengetahui alasan Janggem berhenti adalah ia sedang berdoa di makam Dayang Han dan melihat makam Dayang Han tidak ada gundukan atau penanda. Gang Duku pun langsung berinisiatif untuk mengambil peralatan dan membuat gundukan. Hingga seorang tuan muda pemilik tanah melarang mereka membuat makam di situ. Saat Janggem memperhatikan tuan muda itu, ia dapat langsung mendiagnosa bahwa tuan muda itu sedang sakit. Dan setelah memeriksa denyut nadinya, Janggem pun dengan yakin dapat menyembuhkan tuan muda tersebut. Awalnya orang tua dari tuan muda ini menolak, karena yang mengobati anaknya adalah seorang tabib wanita. Namun saat anak ini bicara karena dia mempunyai alasan percaya pada Janggem, akhirnya orang tua tersebut mengizinkan anaknya untuk disembuhkan oleh Janggem. Dengan menggunakan daging sapi yang dimasukkan ke dalam panci dan direbus lama, Janggem membuat obat untuk tuan muda tersebut. Setiap kali tuan muda itu meminum obatnya, ia akan selalu muntah. Ayahnya yang tak tega melihat putranya menderita, mencoba menghentikan. Namun sang tuan muda tetap percaya bahwa Janggem bisa menyembuhkannya. Setelah beberapa hari dirawat oleh Janggem, tuan muda pun akhirnya sembuh. Ternyata Janggem dengan sengaja membuat tuan muda menjadi muntah-muntah untuk membersihkan ususnya. Dan kini tuan muda dinyatakan sembuh, meski dia memiliki pantangan untuk tidak memakan daging selama 3 tahun. Ternyata anak ini adalah anak indigo yang dapat melihat masa depan, sehingga ia dengan yakin dan percaya bahwa Janggem dapat menyembuhkannya. Sebagai tanda terima kasih kepada Janggem, tuan muda akan memindahkan jasad Dayang Han ke tempat yang lebih layak dan akan menjaganya. Ayah tuan muda pun memberitahu bahwa ada penerimaan tabib wanita di istana, di mana ujiannya akan diadakan besok. Mendengar itu, Janggem pun tentu sangat senang, dan dia pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Dayang Han. Besoknya, Janggem pun langsung bergegas untuk bisa mengikuti ujian tersebut. Dan saat namanya dipanggil untuk memasuki ruang ujian, ia pun sangat kaget, karena di dalamnya ada Dr. Jung yang bertugas sebagai penguji. Setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh Dewan Penguji, Janggem dapat menjawabnya dengan baik, dan dia pun mendapatkan nilai sempurna. Hingga sebuah pertanyaan dari Dr. Jung terlontar. Apakah mereka akan menyelamatkan nyawa dari musuhnya? Mendapat pertanyaan itu, Janggem pun menjawab bahwa ia belum bisa menentukan keputusannya. Saat keluar dari ruang pengujian, Janggem pun sangat pasrah bahwa dirinya akan gagal karena pertanyaan tersebut. Namun setelah melihat namanya ada di daftar orang-orang yang lolos ke tahap selanjutnya, Janggem pun sangat senang. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jung karena telah memberikannya kesempatan. Dan besoknya, Janggem pun sudah bersiap untuk masuk pelatihan di pusat medis kerajaan. Dalam pelatihan pertama ini, Dr. Jung memperkenalkan Dr. Shin sebagai salah satu pengajar. Pelajaran yang diajarkan adalah tentang medis. Di hadapan para siswanya, Dr. Shin mengatakan untuk melupakan segala ilmu yang telah mereka pelajari di luar dan menerima segala pengajaran yang akan dia berikan. Dia pun memberitahu bahwa pelatihan diadakan selama 6 bulan dan setiap saat bisa diadakan tes, di mana siswa yang dinyatakan 3 kali gagal akan langsung dipulangkan. Dan tiba-tiba, Janggem langsung dinyatakan gagal untuk pertama kalinya. Semua itu dikarenakan Janggem yang bukan seorang tabib berani mengobati anak seorang mantan menteri. Dan setelahnya, ia meminta upah atas pekerjaannya tersebut.
Dan atas keberaniannya itu, Dr. Sin pun memastikan bahwa akan membuat Janggem gagal dalam pelatihan. Setelah pelajaran, Janggem berusaha untuk menjelaskan kepada Dr. Sin bahwa dia hanya kasihan terhadap anak itu. Selain itu, ia tidak meminta bayaran atas pekerjaannya. Janggem pun menyadari kesalahannya, bahwa ia tidak bisa mengobati seseorang tanpa lulus dan mendapatkan sertifikat dari pemerintah. Namun di sini Dr. Sin seperti tak mau mendengarkan perkataan Janggem. Ia pun langsung meninggalkan Janggem begitu saja. Dalam setiap pengajaran Dr. Sin, Janggem seperti terabaikan. Namun berbeda dengan Guru Lee, di mana Janggem terpilih sebagai asistennya, yang bertugas akan mengajarkan siswa lain jika dia tidak masuk. Hingga keesokan harinya, pada pelajaran Dr. Sin, setiap siswa disuruh untuk menghafal setiap tanaman herbal dan apa manfaatnya. Janggem berusaha untuk membuat kagum Dr. Sin, di mana dia mencoba mengeluarkan segala hafalan tentang pengobatan yang selama ini ia pelajari. Dan dengan kemampuannya ini, Janggem pun mendapatkan nilai yang sempurna dari Dr. Sin. Di tempat yang berbeda, Mi Junho menemui teman-teman lamanya, di mana ia ingin mencoba merekrut teman-temannya untuk masuk pemerintahan, guna untuk mengimbangi pengaruh dan kekuasaan dari Perdana Menteri Oh. Namun teman-temannya ini kebanyakan menolak, karena mereka melihat apa yang terjadi dengan guru mereka yaitu Jong Ju-am yang diasingkan lalu dipenggal atas fitnah yang dibuat oleh Perdana Menteri Oh. Mi Junho menemui Dr. Jung untuk memintanya bergabung, namun di sini Dr. Jung menolaknya. Mi Junho pun langsung mengutarakan niatnya, bahwa dia ingin mengurangi pengaruh dari Perdana Menteri Oh di dalam pemerintahan. Selain itu, ia ingin mensejahterakan rakyat. Karena setiap tempat yang dapat pengaruh dari Perdana Menteri Oh akan terjadi korupsi. Seperti apa yang pernah dilihat oleh Dr. Jung di Taman Herbal. Namun Dr. Jung masih belum memberikan kepastian. Di tempat lainnya, Gang Duku dan istrinya mencoba untuk mengunjungi rumah keluarga Choi. Mereka berdua pun memohon pada Choi Pansul untuk diizinkan kembali memasok miras ke dalam istana dan bar penari milik keluarga Choi Pansul. Namun kedua orang tua itu malah diusir oleh Choi Pansul. Hingga mereka berdua bertemu dengan Mi Junho di tengah jalan, di mana Mi Junho membawa kabar baik untuk mereka. Mereka pun mendapatkan izin kembali untuk memasok miras ke dalam istana. Pada ujian selanjutnya, Janggem mendapatkan nilai gagal lagi, sehingga ia mendapatkan 2 nilai gagal. Janggem menemui Dr. Sin, meminta pada gurunya untuk meredakan kemarahannya terhadap Janggem. Namun di sini Dr. Sin menjelaskan bahwa ia tak marah kepada Janggem atas penilaiannya selama ini. 2 nilai gagal sebelumnya yang didapat oleh Janggem dikarenakan Janggem kurang rendah hati dan memang tak cakap menjadi tabib. Namun di sini Janggem belum mengerti maksud perkataan dari Dr. Sin. Guru Lee memanggil Janggem. Dia tahu Janggem memiliki 2 nilai gagal dari Dr. Sin. Dia pun berjanji pada Janggem akan membuat 2 nilai gagal itu hilang. Mendengar itu, Janggem tentu senang. Namun sebagai imbalannya, besok pagi Janggem harus pergi ke rumah Menteri Keuangan, karena di sana akan diadakan pesta, dan Janggem akan bertugas sebagai wanita penghibur. Meski telah dilarang oleh raja untuk menggunakan tabib wanita sebagai wanita penghibur, Guru Lee tetap melakukannya. Keesokan harinya, saat praktek dengan Dr. Sin, siswa yang hadir hanya 2, yaitu Janggem dan Sinbi. Dr. Sin pun akhirnya tahu bahwa siswa yang tidak hadir karena telah mengikuti pengarahan dari Guru Lee. Meski muridnya hanya 2, Dr. Sin tetap mengajar, meminta mereka untuk memeriksa setiap pasien. Mereka berdua harus bisa menemukan tentang penyakit apa yang diderita dan apa obatnya. Dr. Sin pun meminta agar mereka tidak terburu-buru, diberikan waktu selama 10 hari untuk bisa mendiagnosa secara tepat dan akurat. Dan pada siang hari, siswa-siswa lain akhirnya datang. Namun di sini Dr. Sin mencoba melarang mereka untuk mengikuti pengajarannya. Tapi Guru Lee yang melihat itu tidak tinggal diam.
Dia pun membela para siswa itu dengan menyuruhnya segera masuk ke dalam kelas. Meski jabatan mereka sama, namun guru Lee yang berasal dari kasta yang lebih tinggi mencoba untuk menekan Dr. Shin dengan menggunakan kesalahan Dr. Shin di masa lalu, di mana Dr. Shin pernah salah mendiagnosa seorang pasien dan menyebabkan pasien itu meninggal. Atas dasar penekanan itu, Dr. Shin pun akhirnya mengizinkan para siswa yang lain untuk tetap belajar dalam pengajarannya. Dengan melihat apa yang dikerjakan oleh Shinbi, Jang Geum pun akhirnya menyadari tentang kesalahannya selama ini. Sifat sombong dan terlalu percaya terhadap ilmu pengobatan yang ia telah pelajari selama ini, dan mengabaikan setiap catatan penting dari pasien. Dengan bantuan catatan dari Shinbi, Jang Geum pun akhirnya mengetahui tentang penyakit apa yang diderita dan apa obatnya. Di hadapan Dr. Shin, Jang Geum pun mengakui kesalahannya, bahwa ia terlalu sombong dan percaya terhadap ilmunya yang dangkal, sehingga melupakan catatan penting dari setiap pasien. Dr. Shin yang masih belum percaya atas perubahan sikap dari Jang Geum membuat sebuah ujian, di mana mereka harus menuliskan tentang obat dan racun yang mereka ketahui. Dan jika pada ujian kali ini gagal, Jang Geum pun akan segera dikeluarkan dari tempat pelatihan. Kepada setiap peserta, Dr. Shin menyuruh untuk menulis tentang obat herbal dan racun yang mereka ketahui. Mendapat pertanyaan seperti itu, Jang Geum tentu dengan hati-hati menjawabnya. Karena jika gagal kali ini, dia akan langsung dipulangkan. Setelah kertas jawaban dikumpulkan, Dr. Shin membaca jawaban dari Jang Geum. Dia pun meminta pada Jang Geum untuk menjelaskan jawabannya. Dalam kertas tersebut, Jang Geum pun menulis bahwa antara obat dan racun tidak ada bedanya. Karena jika obat digunakan pada diagnosa yang tepat, itu akan menjadi obat yang menyembuhkan. Sedangkan digunakan pada diagnosa yang salah, itu akan menjadi racun. Itulah makna menjadi tabib, karena mereka dapat membunuh atau menyelamatkan seseorang dengan obat yang sama. Dan akhirnya Jang Geum pun dapat memahami maksud dari Dr. Shin sebelumnya untuk menjadikannya dokter yang rendah hati. Dan pada pelajaran selanjutnya mereka pun mempelajari tentang bagaimana cara menangani setiap pasien, dari ibu hamil sampai korban perang. Ujian terakhir pun dilakukan, di mana sebelumnya mereka telah mempersiapkan dengan mempelajari setiap materi yang ada. Tentunya Jang Geum terlihat lancar dalam mengerjakan ujian tersebut. Hingga keesokan harinya, Jang Duk datang untuk menemui Jang Geum. Kedatangan Jang Duk ke kota selain untuk menemui Jang Geum, dia juga untuk menemui Dr. Jung, mengecek keadaan Dr. Jung setelah penyembuhan kanker ususnya. Namun, kedatangan Dr. Jung bersamaan kabar buruk yang dia bawa. Dia mengatakan bahwa Jang Geum telah mendapatkan 3 nilai gagal. Dan semua itu diberikan oleh Guru Lee. Jang Geum pun langsung mengecek keadaannya, kembali ke tempat pelatihan. Ternyata bukan hanya Jang Geum yang mendapatkan 3 nilai gagal, tetapi Shinbi juga. 3 nilai gagal yang diperoleh oleh Shinbi juga diberikan oleh Guru Lee. Semua itu dikarenakan Jang Geum dan Shinbi tak menuruti permintaan dari Guru Lee, yang ingin menggunakan tabib wanita sebagai wanita penghibur. Tentu penilaian ini diprotes oleh Dr. Shin. Namun sekali lagi kasta bermain, di mana Dr. Shin tak berdaya. Selain itu, Guru Lee pun mengancam Dr. Shin dengan kasus lamanya. Dan Jang Geum pun akhirnya tahu penyebab dari Dr. Shin selama ini keras padanya. Karena Dr. Shin pernah melakukan sebuah kesalahan yang menyebabkan seorang pasien meninggal. Melihat gurunya dalam tekanan, Jang Geum pun mengurungkan niatnya untuk protes dan meminta bantuan pada Dr. Shin. Jang Geum hanya bisa menangis di hadapan Jang Duk dan Dr. Jung. Dr. Jung pun di sini tak bisa membantu, karena penilaian yang diberikan adalah mutlak dari guru yang telah ditunjuk untuk mengajar. Guru Shin yang melihat potensi dari peserta didik tahun ini sangatlah bagus, sepertinya tak mau menyerah. Setelah meditasi dan berpikir panjang, Guru Shin pun akhirnya menemukan sebuah cara untuk bisa membantu siswa didiknya dan mengungkapkan keburukan dari Dr. Lee. Dan keesokan harinya saat nilai diumumkan, Dr. Shin memberikan nilai gagal pada seluruh peserta.
Mendengar itu, Guru Li pun tak bisa protes, karena penilaian adalah hak mutlak dari pengajar. Kejadian ini tentu sampai ke telinga istana, di mana Perdana Menteri kedua, yaitu Perdana Menteri Do, sampai turun langsung untuk melihat apa yang terjadi. Melihat ada sebuah kejanggalan, Perdana Menteri Do langsung memutuskan untuk menilai langsung para peserta didik. Dari melihat ujian praktek, ujian tertulis, sampai wawancara dilakukan oleh Perdana Menteri Do untuk menyaring peserta didik. Dan dia dibuat terkagum dengan jawaban dari Janggem. Menilai Janggem sebagai peserta didik terbaik tahun ini, Perdana Menteri Do pun mempertanyakan kenapa Janggem bisa mendapatkan 3 nilai gagal. Untuk 2 nilai gagal yang diberikan oleh Dr. Sin, dia pun menjawab karena Janggem sebelumnya merasa terlalu sombong atas ilmu pengobatan yang ia miliki, padahal ia belum menjadi tabib seutuhnya. Saat pertanyaan yang sama diajukan kepada Guru Li pun memberikan jawaban yang memutar-mutar. Sedangkan nilai gagal lain yang diberikan oleh Dr. Sin untuk seluruh peserta dikarenakan para peserta tidak datang pada ujian praktek. Mendengar itu, Perdana Menteri Do langsung paham tentang apa yang terjadi sesungguhnya, di mana Guru Li menggunakan peserta didik wanita sebagai wanita penghibur. Guru Li pun tak bisa berkata-kata untuk membela dirinya. Perdana Menteri Do langsung melaporkan kejadian ini kepada Raja. Raja pun sangat geram mendengar itu, karena ini adalah warisan dinasti lama yang harus dihilangkan. Dia pun mengeluarkan titah untuk menghukum siapa saja yang melakukan tindakan tersebut. Pengumuman kelulusan pun diberikan, di mana lulusan terbaik akan ditempatkan di rumah sakit kerajaan, dan peserta terbaik jatuh ke tangan Janggem dan Cindy. Mereka berdua pun langsung mendapatkan tanda pengenal untuk bisa masuk ke dalam istana. Kelulusan Janggem ini tentu dirayakan oleh orang-orang yang mencintainya. Jangduk memberi wejangan pada Janggem untuk tidak terlalu bahagia saat memasuki istana. Karena kehidupan tabib wanita di istana sangatlah berbeda. Selain itu, tabib wanita tidak akan memperoleh kemajuan jika ditempatkan di sana, karena begitu banyak peraturan yang mengekangnya. Dan keesokan harinya, Janggem pun masuk ke dalam istana sebagai tabib wanita. Kehidupan sebagai tabib wanita di istana sangatlah keras, karena mereka diperlakukan seperti pelayan oleh para dayang istana. Semua itu kembali karena perbedaan kasta. Cindy sangat terkejut mendapat perlakuan seperti itu. Dia berkeinginan untuk menjadi tabib wanita karena ingin menyembuhkan seseorang, malah diperlakukan seperti itu. Janggem pun mencoba menguatkan, dengan mengatakan bahwa ini adalah kenyataan, hidup sebagai tabib wanita di dalam istana. Janggem mengetahui hal itu karena dia dulunya adalah seorang dayang. Sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Ratu mendadak sakit, dan seluruh jajaran istana langsung mengadakan rapat untuk proses penyembuhan dari ratu. Dalam rapat tersebut, kehadiran seseorang membuat Janggem sangat terkejut, di mana Gembyong hadir sebagai dayang utama kerajaan.